Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, ada 3 wasiat dari umat-umat terdahulu yang saya rasa 3 wasiat ini cukup menarik buat kita simak. Yuk kita simak 3 wasiat dari umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wasiat yang pertama adalah man amila syai'an minal a'mali li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Barang siapa melakukan suatu amal dari amal-amal soleh untuk akhiratnya, maka Allah mencukupi urusan agama dan dunianya. Ay fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami' ahwalihi. Fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami' akhwalihi. Maksudnya, maka dia berada dalam penjagaan Allah fi jami' akhwalihi, di semua keadaan. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita sudah bisa beramal, yang mana amal-amal tersebut fokus untuk urusan-urusan akhirat, maka nanti insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kita, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi Allah Ta'ala memberikan kecukupan di sini. Bisa saja memang gara-gara fokus untuk urusan akhirat, Allah Ta'ala memberikan kita harta yang banyak, uang yang banyak. Bisa saja. Tapi bisa saja diberi kecukupan di sini artinya Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Allah tidak memberikan uang banyak kepada kita. Allah memberikan sedikit kepada kita. Tapi walaupun Allah Ta'ala memberikan sedikit, Allah Ta'ala menanamkan rasa cukup dalam diri kita. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, yuk kita sama-sama mulai beramal, kita tujukan untuk urusan akhirat. Dan insya Allah kalau kita sudah fokus untuk urusan-urusan akhirat, maka Allah Ta'ala akan memberi kecukupan kepada kita, baik dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Ay fahuwa fi hifdzillahi ta'ala fi jami' akhwalihi. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita bisa fokus beramal untuk urusan-urusan akhirat, insya Allah kita semua dalam penjagaan Allah Ta'ala di semua keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wasiat yang kedua, waman ahsana sariratah ay dhamira qalbih ahsanallahu ala niyatah fadh-dhahir yadullu ala al-batin. Waman ahsana sariratah, barang siapa memperbaiki hatinya, ayat dhamira qalbah, maksudnya yang tersimpan dalam hati, ahsanallahu ala niyatah, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Fadh-dhahir yadullu ala al-batin, keadaan zahir dapat menunjukkan keadaan batin.
Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah bisa memperbaiki hati kita, maka nanti Allah Ta'ala pun akan memperbaiki dohir kita. Karena apa? Dohir itu adalah cerminan batin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Kalau dohir riyah kita belum baik, itu menunjukkan bahwa hati kita pun belum baik. Karena apa yang nampak, apa yang kelihatan, itu adalah cermin daripada hati kita. Waman aslaha ma bainahu wa bainan nasi. Dan wasiat yang ketiga, wasiat yang terakhir. Waman aslaha ma bainahu wa bainan nasi. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dan Allah, bi an amila amalan khalisan minar riya'i, dengan melakukan amal yang bersih dari dia, wal ujbi, dan bangga diri, wa tasmi', dan pamer, aslahullahu ma bainahu wa bainan nasi, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan sesama manusia. Faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu, maka barang siapa yang dicintai Allah, maka ia juga akan dicintai sesama makhluk. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, seperti kita melaksanakan amal ibadah, ikhlas karena Allah. Kita dalam beribadah tidak riya, tidak ujub, tidak pamer. Jadi seluruh kegiatan ibadah kita itu semuanya memang lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Bukan karena riya, bukan karena ujub, bukan karena pamer. Nah, kalau kita sudah berhasil dalam melakukan ibadah kita karena Allah, maka nanti Allah Ta'ala pun akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi intinya begini, faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah mencintai kita, maka makhluk-makhluk yang lainnya pun akan mencintai kita. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Berarti bisa ditarik kesimpulan, kalau kita belum baik hubungannya dengan sesama, berarti menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Allah pun belum baik. Karena apa? Karena kalau kita sudah baik hubungannya dengan Allah, maka kita pun akan baik hubungan kita dengan sesama. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi itulah 3 wasiat umat terdahulu. Yang pertama, beramallah untuk akhirat. Karena kalau kita bisa beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita, baik urusan agama kita ataupun urusan dunia kita. Yang kedua, perbaikilah hati kita. Karena kalau hati kita baik, maka zahiriyah kita pun akan menjadi baik. Dan yang ketiga, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau kita sudah baik hubungannya dengan Allah, maka dengan hubungan sesama pun kita akan menjadi baik. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.